Mahya Al-Bukhari sebagai pemangku manaqib pada malam hari ini. Siapa lagi yang hadir? Wakil talkin Bunda Cahya, Pangersa Umi, ikhwan, akhwat, di mana saja berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dibisakan manaqib online, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan badan kita. Alhamdulillah. Yang mana sekarang manaqib online ini, kalau nggak salah, pemangku manaqibnya Kiai Mustafa ya. Kiai Mustafa. Kiai Mahya, Pak Kiai. Oh, Kiai Mahya. Kiai Kiai Mahya. Mahya Saya yang ada udah di kirim Mekah. semua ke Japri, Pak Kiai. Udah di Moy juga grup Moy ada. Pemangku Siap, wakil siap. takinnya lengkap, lengkap. Siap, siap Bunda. Bapak Ini bisa saya saya Moy atau Japri. Saya Japri, Bapak semuanya. siap, siap Bun. Kiai Mahya yang ada di Mekah. Mata Allah bitu di hayati. Alhamdulillah, kita berada masih di bulan Muharram. Yang mana di bulan Muharram ini guru mursid kita di dalam kitab Fadhailus Suhur ada 4 huruf. Yang pertama huruf mim, yang kedua huruf ha, ro, dan mim yang kedua. Sering kita dengar di bulan Muharram ini mujahadatun nafs. Yang pertama, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri kita, dengan kalimat la ilaha illallah, di situ kita sudah melewati beberapa 7 titik latifah yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah latifatul ahya. Yang mana latifatul ahya ini berada di tengah-tengah susu. Di situ dikatakan adalah nafsu mardiyah. Ada 3, yaitu di situ titiknya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Pada saat kemarin manakib di pusat, Abi Dadang mengatakan bahwa itulah, kalau sudah 3-tiganya sudah mendapatkan, di antaranya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka akmalul yakin, sempurnalah keyakinan yang ada pada diri kita. Lalu naik lagi ke titik yang nomor 2, yang mana di nomor 2 ini adalah latifatun nafs. Letaknya berada di 2 alis tengah. Yang harus tahu kita 7 titik latifah yang ada di dalam tubuh kita yang kita lewatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Di situ ada titik-titik. Ada nafsu amarah, ada nafsu kamilah, ada nafsu rodiyah, ada nafsu sawiyah atau mulhimah. Ada juga yang keenam nafsu mutmainnah, dan yang ketujuh nafsu lawamah, yang kita pantengin dalam zikir khofi kita, di dalam kolbu kita. Yang mana yang nomor 7 ini di bawah susu sebelah kiri kita. Kenapa zikir khofi kita pantangkan? Karena di titik nafsu lawamah ini, kita manusia pasti mempunyai banyak suka mencela, suka menuruti hawa nafsu, menipu, membanggakan diri, menggunjing, pamer amal kita, zolim, berbohong, lalai. Makanya kita hancurkan di 7 titik latifah itu, panteng jikir hofi di situ. Nanti yang lain muncrat tuh, katanya begitu kan. Makanya titik latifah tuh yang ada di dalam, yang titik yang nomor 7 ini, latifatul qalbi.
Di sini nah letak kira-kira di bawah susu yang kita harus pantengkan dengan zikir khafi. Itu kalau kita di pusat itu di Madrasah Abah ada titik merah ya di tengah alis mata kita sama di susu sebelah kiri cuma dua tuh yang bahaya. Di susu sebelah kiri kita. Dan yang nomor dua nih di sini nih letaknya di alis kita. Nafsu amarah, kita suka kikir, tamak, dengki, bodoh, sombong, sahwat, pemarah. Makanya dua titik latifah yang harus kita pantengin di sinilah. Insya Allah semuanya pasti ngalamin. Saya tuh dulu orangnya suka marah-marah tanpa sebab. Tapi alhamdulillah, begitu kita tahu titik-titik latifah di tengah alis, di susu sebelah kiri, itulah kita mujahadatun nafs. Kita memerangi hawa nafsu pada diri kita yang ada pada diri kita itu. Lebih abdol, lebih utama. Kalau yang lain mah tuh nomor 3, ya kan? Di situ letaknya di apa? Di sekujur badan kita di sini pusatnya berada di ubun-ubun. Ini nafsu kamilah nih di ubun-ubun. Ini kalau kita sudah dapat di atas sini nih, kita akan mendapatkan mulia akhlak, sangat berhati-hati, waspada, memurnikan niat kepada karena Allah saja niatnya. Makanya 7 titik latifah yang ada dalam tubuh kita ini. Bagaimana Allah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Makanya waktu kita mengucapkan kalimat la, pada hakikatnya itu kita sedang menarik di bawah dasar bumi 7 lapis bumi sampai ke 7 lapis langit ke arusnya Allah kita goyangkan. Belum lama Abah bilang lauhul mahfuz. Makanya lauhul mahfuz, Abah kemarin bilang apa? Di bawah susu sebelah kiri kita. Nih hati kita lauhul mahfuz. Makanya jangan sampai di hati kita, sebelah kiri kita, wa'ati di ma'aka abadannya itu lupa. Kalau kita sudah merasa wa'ati di ma'aka abadan, kita bersama Allah, udah pasti kita bersama Abah. Bersama Abah kita disampaikan kepada Allah. Ya kayak Imam Maliki mempunyai seorang murid menyeberangi lautan. Baca ya Maliki. Kalau kita sekarang ya Abah mungkin begitu. Ya Abah, ya Abah, ya Abah. Seberangi lautan. Sebut. Zikir. Ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Abah. Ragu kita di tengah perjalanan, di tengah lautan. Ah, saya akan musyrik nih kalau nyebut Abah, ya Abah, ya Abah. Mendem kita di lautan, nyebur kita di lautan. Makanya sering sohbah kita ke Abah itu udah seperti anak kecil kita. Berjumpa dengan orang tua kita, bahkan melebihi rindunya kita kepada Abah. Makanya sering sohbah, akan merasakan kenikmatan ruhani kita dekat Abah. Seringlah sohbah. Bahkan pada saat saya mau mesen tongkat, nih kalau Sambah nih kan terkenalnya dengan tongkat merah putih. Kebetulan di pabrik itu dia bilang saya akan buat tongkat merah putih dari rotan 2.000 tongkat. Waduh, saya mesennya cuma 200 tongkat, dibikin 2.000. Dia bilang apa? Saya ingin berkhidmat kepada Abah Aus. Itu dia belum dapat hak talqin karena kiai besar yang punya. Tapi mudah-mudahan ya sudah kita sudah saya badalin sih. Nggak enak juga kadang-kadang memberikan hak talqin pada kiai besar ya memang begitulah. Tapi saya udah badalkan. Suka memberikan salam kiai besar itu daerah Cirebon. Alhamdulillah sudah habis tuh 2.000 tongkat. Saya jualin karena kata Abah dulu ingin hikmat, jual 38.000, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Alhamdulillah saya bisa menjual dengan angka 38.000. Sudah habis 2.000. Lalu kata teman, wah dari hasil tongkat sekarang Sambah sudah bisa mau bikin madrasah, doain lagi bikin madrasah. Biar madrasah Abah udah. Alhamdulillah berkah tongkat.
Jadi nafsu-nafsu yang ada pada diri kita ini yang terutama. 7 titik latifah yang ada di dalam tubuh kita, kita lewatkan dengan la ilaha illallah, dengan zikir hobinya. Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah nggak ada satu kenikmatan refreshing kemanapun kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba rasakan. Yang saya rasakan seperti itu. Permasalahan di dunia ini kalau kita sudah berzikir la ilaha illallah, itu biasanya tuh kalau udah lebih 165, di atas 165, bisa 300, bisa 1000, udah dunia itu udah nggak ada tuh di kepala kita, di pikiran kita. Ada aja jalan keluar. Makanya kita hancurkan dengan mujahadatun nafsu kita ini. Nafsu-nafsu yang buruk yang ada di dalam diri kita, hancurkan dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang nomor 2. Yang nomor 2 ini menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan yang terutama adalah kehormatan guru mursyid kita, Abah. Makanya saya bilang sering kali kepada diri saya, apalagi Al-Fakir, nih kalau di daerah Bekasi, itu orangnya frontal juga. Kadang-kadang sesama ustadz gitu kan, saya begitu pakai merah putih. Begitu saya lagi pakai merah putih, saya dibilang kayak sinterklas. Nah ini menjaga kehormatan guru. Saya bilang, Anda mengatakan saya sinterklas, berarti Anda sudah menuduh saya orang kafir. Saya bilang, andaikan saya tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan, sinterklas, maka kamulah yang akan menjadi kafir. Kasihan kamu mengatakan, menuduh saya sinterklas, akan kembali kepada kamu, kamu yang akan kafir. Jadi kita jaga kehormatan guru mursyid kita. Jangan cicing wae, diam. Ya kita bilang berikan pengertian yang seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang di kota Bekasi juga wali kotanya juga banyak meresmikan apa? Ya memang ikhwan daripada Thariqah murid Abah juga. Wali kota Bekasi kemarin kita dukung. Kata Abah wajib didukung, alhamdulillah jadi wali kota di Karang Kota Bekasi. Makanya insya Allah kota Bekasi nanti ingin manakib menghadirkan pangersa Abah. Doain. Jadi menjaga kehormatan guru mursyid kita dengan apa? Ya, dengan akhlak. Akhlakul karimah. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya bagaimana untuk menjaga kehormatan guru mursyid kita dengan akhlak. Amaliyah-amaliyah kita istiqomahkan. Itu yang kedua. Jadi kita menjaga kehormatan. Lalu yang ketiga apa? Muharram ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, berat kita kalau enggak mempunyai guru mursyid yang membimbing ruhani kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya indah sekali di dalam bertoriko. Al-Fakir juga baru 4 tahun ini belajar bertoriko. Dulu pernah asik ya, baru pertama kali mendapatkan hak talqin. Itu setiap malam Al-Fakir untuk ingin mendapatkan ridho Allah itu zikir 4.000, 3.000. Wah, baru pertama kali dapat hak talqin. Enak sekali. Yang biasanya saya zikir nggak sampai 100. Kok ini bisa sampai 3.000, 4.000. Karena tujuan niat dalam hati kita untuk mendapatkan ridho Allah, kita sudah dibersamakan. Makanya pada saat itu Abah menambahkan dengan wa'atini ma'aka abadan, Masya Allah. Kita sudah bersama Allah. Jadi jangan sampai kata Abah tuh kemarin, mudah-mudahan lagi. Kita sudah yakin kita sudah bersama Allah. Wa'atini ma'aka abadan.
Jadi bersama Abah udah pasti kita bersama Allah. Bersama Allah udah pasti kita bersama Abah. Begitu. Makanya kemarin ujian pada saat almarhum Haji Kultur, karena itu wilayah saya kan Jati Asih di situ. Di situ karena saya anggap beliau adalah orang tua saya juga. Ya Allah, saya belum ridho, saya belum rela kalau Pak Haji Kultur itu pulang. Tapi Abah bilang, semua anak-anaknya juga, apalagi ada seorang dokter, mungkin gak rela kita. Tapi kalau udah saatnya Abah itu Haji Kultur itu Abah. Dilepaslah semua alat-alat. Begitu dilepas alat-alat dari dokternya itu, malah sadar. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ujian luar biasa dalam thariqah. Fakir, ya saya anggap orang tua, anak. Karena Abah sudah membersamainya. Alhamdulillah. Disitulah keyakinan ujian kita sebagai murid. Ternyata ruh kita sudah berada di dalam genggaman guru mursyid kita. Itu yakin dan yakin. Saya menambah yakin bahwa ruh kita digenggam oleh guru mursyid kita. Makanya terkadang Al-Fakir juga. Kita kadang suka sakit, ya kan? Andaikan, ini ada yang salam lagi dari Kalideres, siap-siap. Kalideres, Ustaz Arifin, semua, Ibu Rela, Kalideres. Jadi sekarang kita tinggal istiqomah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Pasti kita pernah merasakan robitoh kita ke Abah itu enggak nyampe-nyampe. Wajah Abah itu enggak bisa kebayang di otak. Saya pernah seperti itu. Saya bilang, ya Allah Abah, sampai saya pandang foto Abah. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah enak kita punya kamera foto Abah. Kalau kita lagi robito susah dalam benak pikiran kita, mungkin karena otak kita banyak ngeliatin handphone, banyak macem-macem. Jadi sampai itu, begitu kita robito ke Abah dalam satu malam, kita sedang jikir hobi, kita robito kepada Abah, itu kebayang otak susah banget, itu kebayang wajah Abah. Sampai ngelihat handphone, lihat wajah Abah. Enak, nikmat zaman sekarang mah udah ada handphone, ada foto. Dulu susah untuk robito. Harus datang sohbah. Apalagi sekarang ditambah kita sohbah ke Abah. Alhamdulillah kita sudah mempunyai guru rohani. Yang mana sekarang ruh-ruh kita sudah digenggam oleh guru mursyid kita. Seperti mankobah di bulan Muharram ini. Bahwa guru mursyid kita sudah dilihat catatan-catatan apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya termasuk kita semua. Dan mana kita memohon kepada Allah dengan karomah Abah apabila di tahun ini 1447 Hijriah ini ada sesuatu takdir yang buruk buat kita, kita dengan karomah Abah akan merubah keburukan yang ada pada diri kita. Itu kita yakin dengan karomah Abah. Semuanya kita istiqomah mengamalkan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Demikian dari Al-Fakir. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.